Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Dengan saya Dr. Feni Mailestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Kali ini saya berada di pusat kota Bondowoso, tepatnya di depan stasiun kereta api Bondowoso. Yang dulunya stasiun ini sempat beroperasi untuk menghubungkan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Namun saat ini stasiun ini sementara belum beroperasi kembali dan di dalamnya ada museum. Saya berada di taman di depan persis stasiun dan di sini juga dekat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan sharing-sharing tentang tata kelola mutu, sesuatu yang banyak di-request oleh teman-teman di Puskesmas. Semoga tetap bisa memberikan pencerahan dengan cara yang paling mudah, simple, untuk teman-teman memahami tata kelola mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya teman-teman yang meminta saya untuk membuat video yang membahas tentang tata kelola mutu. Pada akhirnya membuat saya membaca lebih detail tentang pedoman tata kelola mutu di Puskesmas yang sebelumnya sudah pernah saya pelajari dalam workshop tata kelola mutu. Namun ternyata dengan membaca bukunya kita akan lebih memahami dan bisa mencari intisari atau saripati hal-hal yang penting yang menjadi poin-poin apa yang harus dikerjakan dalam tata kelola mutu. Ya teman-teman, dalam buku pedoman tata kelola mutu yang saya anjurkan agar teman-teman membacanya sampai tuntas, tolong dibaca ya, Iqra. Di sini juga kita akan mengenal siapa tahu nanti ada wawancara di mana surveyor akan bertanya tentang pencapaian strategi pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan. Kita akan menjawabnya meskipun tidak sama persis, tapi kita tahu kisi-kisinya bahwa pencapaian strategi pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage dengan penekanan pada penguatan primary health care dan peningkatan upaya promotif preventif yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kemudian teman-teman, dalam hal tata kelola mutu perlu kita mengetahui juga ada 4 dimensi untuk mencapai universal health coverage, yaitu yang pertama jumlah penduduk yang dijamin kesehatannya, kemudian seberapa lengkap pelayanan kesehatan yang dijamin, proporsi biaya yang masih ditanggung penduduk, dan mutu pelayanan kesehatan. Yang terakhir ini adalah PR panjang kita karena kita akan bertemu dengan siklus PDSA, Plan, Do, Study, Action. Oke, pengertian dari tata kelola mutu ini adalah pengelolaan terhadap tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Dan ada istilah Continuous Quality Improvement atau CQI yang dalam bahasa Indonesianya adalah peningkatan mutu berkesinambungan, adalah proses organisasi terstruktur yang melibatkan personal dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan secara terus-menerus, menyediakan perawatan kesehatan berkualitas sesuai yang diharapkan. Baiklah teman-teman, ini adalah budaya mutu karena dalam peningkatan mutu kita juga akan dinilai bagaimana budaya mutu itu sendiri. Budaya mutu adalah sistem nilai dalam organisasi yang menghasilkan lingkungan organisasi yang kondusif untuk diterapkan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Di sini terkait dengan tata nilai, tradisi, prosedur yang dipatuhi, dan ekspektasi dari pengguna layanan. Baiklah teman-teman, ini adalah siklus yang akan terus-menerus dipakai dalam tata kelola mutu, yaitu siklus Deming. Di sini ada Plan, Do, Study, Action. Nanti kita akan belajar banyak secara garis besar tentang PDSA,
Kalau dulu kita mengenal PDCA, sekarang ada PDSA. Perbedaannya adalah PDSA untuk masalah yang kompleks dengan banyak penyebab, sedangkan PDCA itu hanya kita buat pada saat kita menghadapi permasalahan sederhana dengan satu penyebab. Kemudian fokus dari PDSA untuk pembelajaran dan peningkatan mutu, sedangkan PDCA untuk perubahan dan kepatuhan terhadap standar saja. Sedangkan periode waktu untuk PDSA lebih lama, maksimum 6 bulan, sedangkan PDCA waktunya singkat, jadi hanya beberapa menit saja, tidak lebih dari 1 bulan. Dan tahapannya pun berbeda, di mana tahapan pada PDSA di sini melalui identifikasi masalah, mengumpulkan data bukti, menganalisa penyebab, kemudian ada rencana uji coba, kemudian uji cobanya dan mempelajari hasilnya, kemudian ditindaklanjuti ke unit kerja lainnya. Baiklah, ini adalah segitiga mutu Donabedian. Teman-teman perlu mengetahui ini karena dalam menyusun profil indikator mutu nanti ada disebut apakah itu structure, outcome, dan proses. Ini contohnya dalam segitiga Donabedian. Contohnya di puskesmas untuk struktur, tersedianya sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat kesehatan, tersedia kebijakan mutu, ada tim mutu beserta uraian tugasnya, dan ada program mutu. Di sini tahapan manajemennya adalah di perencanaan. Kemudian selanjutnya dalam segitiga proses, di sini contohnya adalah kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan atau SOP, kemudian pengukuran indikator mutu, dilakukannya audit internal dan rapat tinjauan manajemen, kemudian identifikasi resiko dan dilaksanakannya program PPI. Di sini masuk dalam tahapan manajemen P2, pelaksanaan dan penggerakan. Kemudian outcome atau hasil, contohnya ada hasil evaluasi pengukuran indikator mutu, kemudian ada hasil evaluasi kinerja atau PKP, kemudian ada rencana tindak lanjut dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan ada peningkatan kepuasan pengguna layanan. Dilihat dari indeks kepuasan masyarakat. Di sini ada tahapan manajemennya adalah P3 atau pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Oke, ini juga yang perlu teman ketahui bahwa 7 dimensi mutu ini perlu kita hafalkan dan kita pahami juga, karena dalam penyusunan profil indikator mutu nanti juga akan ada istilah 7 dimensi mutu. Ada 7, yaitu efektif, keselamatan, berorientasi pasien, tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi. Baiklah, saya lebih cepat lagi. Untuk kerangka konsep implementasi tata kelola mutu di puskesmas, intinya adalah siklus PDSA, Plan, Do, Study, Action. Oleh karena itu, inti pembelajaran kita kali ini adalah menyusun PDSA. Ini perlu juga teman-teman ketahui saat menyusun tim mutu puskesmas, maka ini adalah struktur organisasinya. Di bawah tim mutu puskesmas antara lain ada koordinator keselamatan pasien, koordinator PPI, koordinator manajemen risiko, koordinator audit internal, koordinator K3, serta koordinator mutu KMP, UKM, dan UKPP. Tugas dan fungsinya dapat teman-teman baca di buku Pedoman Tata Kelola Mutu ya. Di sana sudah lengkap sekali. Saya lanjutkan, ini yang paling penting dari proses belajar kita hari ini, bagaimana penerapan tata kelola mutu dengan siklus PDSA. Penerapan tata kelola mutu memiliki 2 komponen utama yang harus dipahami, yaitu upaya membangun organisasi dan penerapan TKM itu sendiri. Membangun organisasi menjadi faktor kunci yang dilakukan melalui komitmen manajemen
dan membangun budaya mutu sebagaimana yang telah dijelaskan. Sebagai bentuk implementasi siklus peningkatan mutu secara berkesinambungan, maka tata kelola mutu di puskesmas dapat dijelaskan sebagai berikut dengan siklus PDSA. Jadi untuk menjelaskan tahapan penerapan tata kelola mutu dengan siklus PDSA, tahap pertama yaitu plan. Kita menyusun perencanaan mutu dalam bentuk program atau kegiatan peningkatan mutu puskesmas. Tahap kedua yaitu do, pelaksanaan uji coba program atau kegiatan peningkatan mutu. Tahap ketiga study, yaitu melakukan analisa lanjutan, membandingkan hasil uji coba dengan tujuan atau target, membuat kesimpulan, lalu melakukan pemantauan, pengendalian, dan penilaian dan yang dapat dilakukan melalui audit, yaitu audit internal. Dan tahap keempat yaitu action, hasil dari siklus yang tadi, hasil dari study itu distandarisasi jika rencana perbaikan menunjukkan peningkatan kinerja maupun mutu, atau mencoba lagi melakukan upaya baru jika belum berhasil, maka siklusnya diulang kembali dari plan. Tahapan siklus peningkatan mutu ini dilakukan oleh puskesmas sampai dengan unit pelayanan, di mana pada unit pelayanan akan diawali pada titik masuk dari tahapan studi melalui pemantauan, pengendalian, dan penilaian dari target kinerja dan mutu yang ditetapkan. Baiklah, untuk siklus PDSA kita mulai dengan plan. Plan di sini dari bahasa Inggris yang artinya perencanaan mutu. Baiklah, langkah-langkah dari proses perencanaan. Pertama, kita lakukan pengumpulan data. Yang kedua, dari data yang sudah dikumpulkan tersebut, kita analisa. Kemudian, setelah kita analisa, kita buat tabel identifikasi capaian kinerja yang memang bermasalah. Jadi capaian yang kurang, yang memiliki kesenjangan, kita masukkan dalam tabel identifikasi capaian kinerja yang bermasalah. Kemudian yang keempat, langkah menetapkan prioritas permasalahan. Kemudian yang kelima, setelah mendapatkan prioritas masalah, kita lakukan identifikasi penyebab permasalahan dengan fishbone. Yang selanjutnya yaitu merencanakan pemecahan masalah, kemudian menyusun plan of action atau POA, dan yang terakhir menetapkan indikator mutu puskesmas. Bila teman-teman sepertinya tidak asing dengan langkah-langkah ini, karena memang langkah-langkah ini adalah yang kita kerjakan pada saat kita menyusun perencanaan tingkat puskesmas pada P1 Manajemen Puskesmas. Itu benar karena di mutu juga melalui proses sama seperti di manajemen puskesmas. Ini contohnya tahapan awal untuk menyusun atau mengumpulkan data-data. Kita mulai dengan mengumpulkan data standar atau pedoman yang dipakai dalam lingkup mutu. Di sini ada banyak sekali pedoman yang teman-teman dapat download atau bisa minta lewat email saya karena saya lengkap ya insya Allah. Yang pasti ini akan digunakan untuk kita melakukan evaluasi kinerja. Oke teman-teman, itu adalah pedoman-pedoman yang dipakai. Kemudian kita juga melakukan pengumpulan data dari sumber data antara lain hasil pengukuran indikator mutu, kemudian hasil dari audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen, kemudian hasil laporan insiden keselamatan pasien, hasil penilaian risiko, kemudian hasil evaluasi diri di pemenuhan standar yang telah diacu. Seperti kita mengevaluasi diri melalui standar Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Kemudian sumber data yang lain yaitu rekapitulasi adanya pengaduan atau keluhan, kemudian juga hasil dan rekomendasi penjaminan mutu eksternal, contohnya survei akreditasi. Data-data ini kemudian kita kumpulkan jadi satu,
Kemudian kita lakukan analisis data kinerja mutu. Jadi kita lakukan analisa dari data-data tersebut. Di sini ada indikator, ada target, ada capaian, dan ada kesenjangan atau gap. Kita buat tabel seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan identifikasi masalah, capaian kinerja yang kurang, yang ada gap atau ada kesenjangan. Di mana artinya kinerja dari program tersebut tidak tercapai, maka kita masukkan dalam tabel ini. Dan selanjutnya setelah mendapatkan identifikasi permasalahan yang kurang, kita lakukan penetapan prioritas permasalahan. Teman-teman sudah pernah pasti ya melakukan penetapan prioritas permasalahan, dapat melakukannya dengan tabel USG, urgency, seriously, dan growth, yang kemudian kita dapatkan prioritas masalah. Atau menggunakan high cost, high risk, high volume, dan problem prone. Jadi di sini kita bisa memilih salah satu cara untuk menetapkan prioritas permasalahan. Dan yang pasti setelah kita mendapatkan data-data prioritas masalah yang ingin kita cari solusinya, maka kita harus mencari terlebih dahulu identifikasi akar penyebab permasalahan tersebut. Kenapa capaiannya masih kurang? Dan teman-teman sudah tidak asing lagi dengan diagram fishbone. Jadi tetap kita pakai ya. Bila memang ada diagram fishbone yang terdahulu itu bisa dikopas, ya ngapain kita buat lagi? Kita kopas aja. Baiklah, kemudian setelah mendapatkan penyebab permasalahan dari diagram fishbone, kita mulai merumuskan solusi pemecahan masalah. Jadi ini bisa kita pakai contohnya untuk tabelnya. Kita buat seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan solusi permasalahan apa saja, maka kita menyusun plan of action. Kita menyusun POA seperti biasa ya. Di POA itu ada what, why, when, where, who, how, dan how much. Seperti ini contohnya. Setelah itu barulah kita menetapkan indikator mutu dari permasalahan yang muncul, yang dari prioritas masalah yang kita dapatkan bisa kita jadikan indikator mutu prioritas puskesmas. Dan untuk unit layanan kita dapat juga menetapkan indikator mutu prioritasnya. Sedangkan ada satu lagi indikator mutu, yaitu indikator nasional mutu yang sifatnya wajib ain, kita kerjakan tanpa proses PDSA. Baiklah, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu do. Kita melaksanakan program mutu dari perencanaan dari POA yang sudah kita buat. Jadi di sini contoh pelaksanaan program mutu, di sini ada matrik bulanan. Jadi bulan Januari sampai Desember kita kerjakan sesuai dengan POA yang sudah kita buat. Oke teman-teman, dalam langkah ini yaitu do, tim melaksanakan rencana yang telah disusun dan memantau proses pelaksanaan uji coba skala kecil dengan langkah-langkah, yaitu implementasi dari plan of action yang telah disusun, kemudian mendokumentasikannya, dan melakukan analisa data dari implementasi yang sudah didokumentasikan. Jadi ini teman-teman contoh analisa data seperti ini. Tahapannya tadi sudah urut, kita sampai ke sini. Jadi teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkahnya tadi ya. Tabel-tabel apa saja yang perlu dibuat sudah ada contohnya di buku Pedoman Tata Kelola Mutu. Kemudian tahap ketiga yaitu study. Di sini kita melakukan pemantauan, pengendalian, dan penilaian. Proses yang dilakukan dalam pemantauan mutu adalah mengukur dan menilai kinerja mutu layanan, membandingkan kinerja dengan tujuan, melakukan analisis permasalahan, melakukan peningkatan mutu berdasarkan perbedaan antara kinerja dan tujuan.
Jadi untuk tahap studi dilakukan dengan langkah-langkah menyelesaikan analisa data dari hasil tadi ya, dari hasil POA, kemudian membandingkan, mengevaluasi hasil sebelum dilakukannya perencanaan mutu dan setelah ada perencanaan mutu. Kemudian kita membuat kesimpulan, ada 3 kemungkinan dari hasil uji yang dilakukan, yaitu hasil uji coba berjalan dengan baik di puskesmas, pelaksanaannya maksimal 6 bulan, sehingga bisa terus dilakukan sebagai langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Kemudian, ada kemungkinan hasil uji coba cukup menjanjikan, tapi harus menemukan metode perubahan terbaik di puskesmas. Atau hasil uji coba ternyata gagal, maka puskesmas harus melakukan analisa ulang untuk menemukan solusi masalah yang ada. Dan tahapan keempat yaitu action. Di sini tahapannya adalah menindaklanjuti sesuai kesimpulan dari S, dari studi tadi, dengan menyusun kembali perencanaan sehingga siklus yang berkesinambungan ini akan terlaksana. Apabila hasil uji upaya peningkatan masih menemukan kelemahan-kelemahan, maka susun rencana peningkatan untuk dilaksanakannya plan to act guna menghilangkan kelemahan yang ditemukan. Oke teman-teman, ini contoh format PDSA temuan ketidaktepatan pengumpulan laporan pengukuran indikator mutu. Ini juga dapat teman-teman buat sesuai contohnya ya. Oke, yang penting bagaimana membuat dari awal tadi, dari plan tadi hingga action ini, teman-teman bisa menjilid satu dokumen dalam satu jilitan dengan judul, di covernya judulnya adalah Perencanaan Mutu Puskesmas. Kemudian kata pengantar. Selanjutnya bab 1 adalah pendahuluan. Teman-teman terbiasa ya, pendahuluan ini adalah latar belakang, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2 ada data dukung kinerja. Ini sama dengan analisa situasi yang ada di perencanaan tingkat puskesmas. Kemudian bab 3, identifikasi masalah, penetapan prioritas masalah dan penyebab masalah. Kemudian bab 4, merumuskan pemecahan masalah dan plan of action. Bab 5, kita menyusun indikator mutu puskesmas. Dan bab 6, penutup. Jadi seperti ini kira-kira yang perlu kita buat dalam satu jilid perencanaan mutu puskesmas. Baiklah teman-teman, ternyata ini adalah konten saya yang terpanjang ya sepanjang ini. Semoga dapat membuat sesuatu yang simple bagi teman-teman untuk dimengerti dibandingkan pada saat mengikuti workshop. Semoga semakin tercerahkan karena saya sendiri setelah menyusun presentasi ini terasa lebih cerah begitu ya. Kita sama-sama belajar teman-teman. Terima kasih banyak untuk terus semangat mengikuti channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.